setia, ku melayanimu. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Shalom semua. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik. Puji Tuhan. Tetap happy, tetap semangat, karena saya percaya dalam kasih dan kemurahan Tuhan setiap kita tidak pernah ditinggalkan sedetik pun oleh Tuhan. Haleluya. Panggilan dan pilihan. Sebuah pertanyaan sederhana. Torang iko ibadah. Ibadah kolom, ibadah UPK Bipral, ibadah KPDP, atau ibadah syukur, ibadah kedukaan, dan lain-lainnya. Karena apa? Torang setiap hari Minggu masuk gereja karena apa? Saya percaya saudara bahwa banyak sekali jawaban atas pertanyaan ini. Tentu ada yang bilang karena itu DP pendeta, asik katu mau dengar dia firman. Ada yang bilang karena penatua dan siamas bye-bye sekali. Atau karena suami, karena istri, karena anak, atau bagi yang masih pemuda karena mai tua dan pai tua karena pacar. Atau saudara alasan klasik karena Tuhan. Tetapi juga alasan modern ketika kita berkata, saya masuk ibadah karena saya orang Kristen. Tentu kata kita tanpa ibadah gereja bukan masjid. Dan kitab suciku adalah Alkitab, bukan yang lain.
Saudara-saudara, ada banyak sekali jawaban dari pertanyaan sederhana tadi. Sebenarnya, persoalannya terletak bukan pada pertanyaan itu atau apa jawabannya. Tetapi persoalannya adalah apakah kita mengenal diri kita. Siapa kita atau siapa saya yang hadir dalam ibadah sore hari ini. Saudara, Yohanes pasal 15 ayat 16a berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Arti dari ayat ini adalah saya dan saudara-saudara adalah orang pilihan Allah. Dalam Matius pasal 22 ayat 14, di situ dikatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kalau di pemilihan remaja teladan banyak sekali yang ikut, tetapi hanya sedikit yang masuk final. Dalam kontes pemilihan Nyong dan Noni Sulut, banyak peserta tetapi hanya sedikit yang masuk final. Atau dalam pemilihan pelayan khusus, ada banyak calon atau bakal calon, tetapi hanya sedikit yang terpilih sebagai penatua atau syamas. Dan karena itu dikatakan, saudara, kita adalah kumpulan yang sedikit dari yang banyak itu. Kita adalah orang-orang pilihan yang punya kelebihan, yang punya perbedaan dari orang lain, dan karena itu kita disebut istimewa. Apa istimewanya kita sebagai orang pilihan Allah, saudara? Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 11 dengan jelas dikatakan bahwa orang pilihan Allah itu ia akan diberikan hak penuh, bukan setengah, tetapi penuh, utuh dan bulat untuk masuk dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Istimewa dari orang pilihan Allah adalah masuk surga, bukan surga yang dipenuhi dengan bidadari, tetapi surga di mana Tuhan kita berdiam dengan segala kekudusan dan kemuliaannya. Saudara-saudara, kalau remaja teladan masuk final, dorang itu pasti dapat hadiah, dapat penghargaan kalau jadi juara. Maka sekali lagi kebenaran firman Tuhan memberikan kita sebuah janji bahwa kalau engkau orang pilihan Allah, maka engkau juga akan diberikan kado, hadiah, penghargaan dari Tuhan. Lalu saudara, kalau benar bahwa kerajaan Allah adalah tempat di mana kita akan pergi, akan diberikan Tuhan, pertanyaannya, apakah surga itu dipenuhi oleh orang-orang kudus? Apakah surga itu hanya dipenuhi oleh orang-orang kaya, dan orang-orang berdosa dan orang-orang miskin? Ia tidak punya tempat di situ. Nah, di sini saudara-saudara kita akan melihat perbedaan antara konsep pemilihan manusia dan konsep pemilihan Allah. Kalau konsep pemilihan manusia seperti pemilihan remaja teladan, yang dipilih adalah mereka yang terampil, yang punya talenta yang terbaik dari yang lain.
Kalau konsep pemilihan manusia adalah memilih orang yang cakap, orang yang gagah, orang yang mampu untuk dia bisa menjadi pemimpin atau pelayan dalam gereja kita. Tetapi hari ini yang perlu kita catat, saudara, bahwa konsep pemilihan Allah berbeda dengan konsep pemilihan manusia. Yang pertama adalah Abraham. Ketika Tuhan Allah memilih dia untuk meninggalkan Ur Kasdim untuk pergi ke tanah perjanjian, saudara, dalam perjalanan ia tiba di Gerar, Kejadian 20 ayat 2. Lalu di situ DP Raja Gerar bernama Abimelek, ia tertarik pada kecantikan Sarah. Lalu apa yang Abraham katakan? Sarah ini adalah saudaraku, dan karena itu Abraham berdusta. Untuk menyelamatkan nyawanya, Abraham menjadi seorang pendusta. Yang kedua, Yakub, cucu dari Abraham. Yakub adalah seorang pencuri dan pendusta. Saya katakan begini, sebab ia mendustai ayahnya Ishak dengan menyamar sebagai Esau. Ia mencuri berkat yang seharusnya milik Esau. Dan karena itu Yakub seorang pencuri dan pendusta. Daud seorang pezina ketika ia mengambil Batseba, istri Uria. Tetapi Daud, seorang pezina, dipilih oleh Allah untuk menjadi Raja Israel, bahkan leluhur dari Tuhan Yesus. Seperti halnya Yakub, dipilih oleh Allah untuk menjadi bapa dari umat pilihan Allah. Lalu Saulus, saudara, ia seorang penjahat, seorang pembunuh. Tetapi ia dipilih oleh Allah menjadi seorang rasul atau utusan Allah. Simon Petrus yang dalam 1 Petrus pasal 1 disebutkan sebagai penulis dari surat Petrus ini, saudara, adalah seorang nelayan, seorang yang bodoh, seorang yang buta huruf, seorang yang susah, tetapi dia dipilih oleh Allah dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Dan karena itu Alkitab menyaksikan bahwa hari ini pun surga itu dipenuhi oleh orang-orang ini yang saya sebutkan tadi, bapak-bapak dalam Alkitab, dan mereka bersama dengan para kudus lainnya. Dengan demikian, saudara, pasti orang bertanya lagi, kong bagaimana boleh mau masuk di surga kalau dia pendosa? Kalau saya juga seorang pendusta, saya seorang pencuri, saya seorang pezina, saya seorang penjahat, saya seorang yang susah, yang miskin, bagaimana saya bisa masuk surga kalau saya ini pendosa? 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Mari kita lihat bersama. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Yang pertama, saudara, kita dipilih bukan karena kita punya kelebihan, bukan karena kecakapan kita, tetapi karena anugerah. Anugerah adalah pemberian Allah kepada kita yang sebenarnya tidak layak. Anugerah adalah pemberian Allah kepada kita yang sebenarnya adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Bukan orang yang pergi kasih masuk lamaran untuk Allah pilih. Tetapi Allah yang memilih dan berkenan atas saya dan saudara-saudara. Lalu ayat 3 di situ dikatakan, ketika ia menganugerahkan segala sesuatu dengan memilih kita,
Kemudian ia memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara-saudara, saya mengajak sore hari ini untuk kita peka dengan panggilan Tuhan. Tuhan berbicara lewat semua ciptaannya. Apakah itu lewat toa di gereja, lewat lonceng gereja, lewat khotbah para pelayan firman, tetapi juga lewat suara orang tua, suara keluarga, suara suami istri, suara anak-anak kita. Bahkan suara angin yang berdesir pun itu sebenarnya adalah representasi suara Tuhan yang memanggil kita. Memanggil adalah kata kerja, yang berarti bahwa sampai detik ini Tuhan Yesus masih bekerja untuk memanggil kita datang padanya. Hai Elsa, hai Welly, hai Sandy, hai semua yang ada di sini, mari datang pak kita, kata Tuhan. Tuhan memanggil kita. Kalau demikian saudara, Tuhan memanggil kita untuk apa? Ada 3 panggilan Tuhan yang saya catat dari pembacaan 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat ke-13. Panggilan yang pertama adalah panggilan untuk bertobat. Ayat 3 dan ayat 4. Kedua adalah panggilan untuk belajar. Ayat 5 dan 9. Dan yang ketiga adalah panggilan untuk setia. Ayat 10 sampai ayat 13. Mari kita mulai dari panggilan yang pertama, mengapa Tuhan memanggil kita. Panggilan untuk bertobat. Saya tidak perlu menjelaskan apa arti dari kata bertobat, karena bertobat adalah benar-benar berbalik dan tidak kembali lagi pada cara hidup yang lama. Saudara-saudara, jemaat penerima surat Petrus ini dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dicatat adalah jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Saya mau katakan bahwa jemaat ini adalah jemaat Kristen kafir. Mengapa mereka jemaat Kristen kafir? Sebab agama kekristenan mereka itu adalah agama dari percampuran agama Yunani, DP nama Helenistik, dan agama Yahudi yang dikenal dengan ajaran Gnostik. Saudara, Gnostik pada waktu itu adalah ajaran sesat yang dengan tegas ditolak oleh gereja. Mengapa ditolak oleh gereja? Karena ada sinkretisme. Sinkretisme itu istilah teologi yang artinya percampuran agama. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21 di situ dikatakan bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Dan karena itu, guru-guru Gnostik disebut dengan nabi dan guru palsu. Di pasal 2 dari kitab 2 Petrus ini. Ayat 3 dari pasal 2, di situ dikatakan bahwa guru-guru Gnostik pemodel adalah mencari untung dengan cerita isapan jempol mereka. Dorang masuk loh di aliran Kristen yang ada di jemaat itu. Lalu ayat 22, di situ dikatakan ada peribahasa bahwa anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya.
hendak menjelaskan mengenai perilaku kehidupan dari nabi dan guru-guru palsu. Lalu saudaraku, apa yang menjadi ajaran Gnostik? Saya mencatat ada 4 ajaran Gnostik. Yang pertama, bagi orang Gnostik, dunia itu jahat dan buruk. Dunia itu jahat dan buruk. Berbanding dengan ajaran Kristen, bahwa dunia itu dari awal mula diciptakan oleh Tuhan Allah baik adanya. Orang cacat pun ketika ia dilahirkan oleh ibunya, itu baik di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia ia tidak baik, ia tidak sempurna, tetapi di hadapan Tuhan ia baik sebab ada maksud Tuhan atas cacat yang ia alami. Ajaran yang kedua oleh Gnostik adalah untuk selamat, manusia itu harus memisahkan diri dari dunia materi. Artinya orang Kristen dilarang untuk bekerja, orang Kristen dilarang untuk berdagang, untuk bercocok tanam, dan tidak boleh kaya. Lalu yang ketiga, mereka menolak ajaran tentang malaikat. Mereka tidak percaya adanya malaikat. Lalu ajaran parousia, ajaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, mereka pun tidak percaya. Lalu yang keempat, saudara, ajaran dari Gnostik ini adalah ia mengajarkan doktrin kebebasan yang keliru. Mengapa keliru? Sebab di dalamnya ada ilmu kebatinan, ada ilmu astrologi, orang Yunani jago astrologi, bintang dan ramalan, tetapi juga ada ilmu mitologi tentang dewa dan makhluk halus. Hari ini saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita dipanggil untuk bertobat. Satu hal yang harus kita sadari bahwa dunia yang kita tinggali ini baik tapi tidak sempurna. Gereja di mana kita melayani itu baik tetapi tidak sempurna. Pelayan Tuhan yang kita kenal pada dasarnya semua itu baik, tetapi mereka pun tidak sempurna seperti saya. Lalu ketika pun kehidupan kita masih percaya Kang tu bintang Sagittarius, Aries, Capricorn, ingat bahwa itu bukan ajaran kekristenan. Lalu ilmu tentang dewa dan makhluk halus, kalau torang perumah, so mulai saki-saki, so dokter nak bye-bye, mulai torang babahasa, oh tuang, soroh nenek moyang mana le ada datang ganggu-ganggu pat orang di sini. Mitologi. Hari ini Tuhan panggil kita saudara yang pertama untuk apa? Bertobat. Mengapa kita harus bertobat sebagai orang pilihan Allah? Sebab ayat 4 mencatat ada janji yang sangat berharga dan besar bagi mereka yang bertobat. Garis bawahi sangat berharga dan besar bagi mereka yang bertobat. Panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk belajar. Ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9. Panggilan untuk belajar. Belajar apa? Saya kan sudah pintar. Saya sudah ikuti semua strata pendidikan. Saya sudah tahu semua. Mengapa harus belajar? Sebagai orang pilihan Allah, kita harus punya moto belajar seumur hidup. Karena Tuhan Yesus pun tetap mengajar kita seumur hidup kita.
Belajar yang pertama, saudara, saya catat dari ayat ini adalah belajar bajik. Di ayatnya yang kelima, dalam pengetahuan ada kebajikan. Kebajikan atau bajik kata dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan. Kalau saya dan saudara-saudara bisa berbuat baik kepada siapa saja, mengapa kita harus berbuat jahat kepada orang lain? Yang kedua, kita harus belajar menguasai diri. Artinya hawa nafsu kita, emosi kita, marah kita itu ditaklukkan oleh Roh Kudus. Lalu belajar tekun. Tekun. Mau kayak panas, mau hujan, mau sakit, mau sehat, saya tetap mau dekat dengan Tuhan. Mau saya musim kehidupan berganti, saya tidak akan mau jauh dari Tuhan. Saya mau tekun mencari Tuhan setiap saat. Lalu yang kelima, belajar mengasihi. Di ayatnya yang ketujuh, kasihilah saudaramu dan semua orang. Jadi kalau di rumah, keluarga kita, mari kita belajar mengasihi mereka dengan kasih yang Tuhan beri. Kasih tanpa syarat. Ada banyak orang yang menyakiti dan mengecewakan kita, tetapi sebagai orang pilihan Allah kita harus belajar mengasihi seperti kasih yang Tuhan berikan. Dan yang keenam, saudara, adalah belajar mengenal akan Yesus setiap saat. Ayat yang ke-7. Mengapa kita harus belajar, saudara-saudaraku? Tadi juga ada belajar saleh hidup kudus, terlewat di poin yang keempat. Kalau orang pilihan Allah hidupnya berbeda dengan orang lain. Kalau orang pilihan Allah pasti hidupnya saleh dan kudus. Nah, saudaraku, ketika kita telah belajar hal-hal tadi, apa yang kita akan peroleh dari pembelajaran itu? Ayat 8 bilang, di situ, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Tuhan kita. Giat, saudara. Giat itu artinya rajin, bergairah, bersemangat. Kalau kita sudah belajar untuk bajik, untuk hidup saleh, untuk mengasihi, untuk menguasai diri, untuk mengenal Tuhan, maka apapun keadaan di sekeliling kita, kita akan tetap giat, kita akan tetap rajin, kita akan tetap bersemangat, kita akan tetap bergairah. Sekalipun mungkin DP pendeta khotbah lama, aduh DP pendeta tua bikin kecewa, udah itu yang mai tua bikin masalah. Tetapi saya mengasihi mereka, saya mau menguasai emosi saya, dan karena itu saya tetap akan giat untuk melayani Tuhan. Sebab Ia telah memilih dan memanggil saya. Panggilan yang ketiga. Panggilan yang ketiga adalah panggilan untuk setia. Apa yang Simon Petrus katakan di ayatnya yang ke-10 hingga ayat 13? Ayat 13 di situ dia bilang, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu. Di ayat 12 dia bilang, biar kamu semua tahu, biar kamu sudah teguh, saya akan tetap mengingatkanmu. Karena itu, kita dipanggil untuk setia. Mengapa kita perlu untuk setia, saudara? Sebab kalau kita tidak setia, maka pertobatan kita, maka pembelajaran kita tanpa kesetiaan tadi
akan kembali ke titik nol. Suami istri ketika pacaran, sebelum menikah, jatuh cinta, semua bagus. Istri cantik, suami ganteng, istri baik, suami baik. Tetapi oleh perjalanan waktu, ketika mulai ada kekurangan, maka muncullah ketidaksetiaan, dan akhirnya mereka bubar. Maka sekali lagi, kita perlu untuk setia, saudara. Kita dipanggil untuk setia. Bukan hanya untuk bertobat, bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk setia. Sebab tanpa kesetiaan, maka pertobatanmu dan pembelajaranmu akan kembali ke titik nol. Karena itu, kita melayani, kita torang iko-iko ibadah, torang masuk gereja, torang memberi persembahan dan bersyukur. Bukan karena siapa. Apakah karena pendeta? Bukan. Bukan karena apa. Tetapi karena kita. Sekali lagi, kita melayani, kita iko ibadah, kita masuk gereja, bukan karena siapa, bukan karena apa, tetapi karena kita. Mengapa karena kita, saudara? Siapa saya? Ya, siapa kita? Jawabannya, saya, saudara-saudara, kita adalah orang pilihan Allah. Orang pilihan Allah yang dipanggil untuk bertobat, untuk belajar, dan untuk setia. Yohanes pasal 13 ayat 18, di situ dikatakan, aku tahu, kata Tuhan, siapa yang telah kupilih. Tuhan tahu siapa saudara-saudara. Tuhan tahu siapa saya. Seperti halnya dia tahu siapa murid-muridnya yang ia pilih. Genaplah nas ini, bahwa orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Teks ini, saudara, bicara tentang Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Maka hari ini kita diingatkan bahwa musuh terbesar dalam kekristenan bukanlah mereka yang berkata, meneriaki, dan mengatakan bahwa orang Kristen adalah orang kafir. Musuh terbesar dalam kekristenan bukan mereka yang masuk ke rumah ibadat hanya untuk bom bunuh diri. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa musuh terbesar dalam pelayanan, musuh terbesar dalam gereja adalah mereka yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami adalah hamba-hambamu yang telah Engkau pilih dan panggil untuk ada di sekeliling altar-Mu yang kudus. Kami Engkau panggil bukan karena kelebihan atau talenta atau apapun yang kami miliki, tetapi karena Engkau berkenan atas kami. Anugerah-Mu itu cukup, bahkan terlalu besar, Tuhan. Maka biarlah kebenaran firman-Mu hari ini termeterai, sempurna dan tetap. Untuk kami melihat diri kami sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dipanggil untuk bertobat, yang dipanggil untuk belajar, dan dipanggil untuk setia. Amin.